Halo anak-anak kelas 3 LTA. Apa kabarnya kalian hari ini? Perkenalkan, saya adalah Vicky. Banyak dari kalian mungkin sudah mengenal ya. Kalian bisa panggil dengan Pak Vicky. Nah, di semester ini kita akan belajar informatika bersama. Nah, di video ini kamu akan belajar mengenal beberapa program pengolah gambar. Lalu, membuka program pengolah gambar. Selamat belajar! Yuk kita mulai dengan 4 contoh program pengolah gambar. Apa sajakah itu? 4 contoh program pengolah gambar yang akan ditunjukkan di dalam video ini adalah CorelDRAW, Adobe Photoshop, Microsoft Paint, dan LibreOffice Draw. Untuk mendapatkan CorelDRAW, kita harus membeli. Begitu juga dengan Adobe Photoshop. Lalu, bagaimana dengan Microsoft Paint? Microsoft Paint itu gratis, tetapi datang bersamaan dengan Windows. Jadi kalau kita membeli komputer yang ada Windows-nya, Microsoft Windows, maka akan disertakan Microsoft Paint. Untuk LibreOffice Draw, program ini adalah open source, yang artinya program ini gratis. Dan tidak hanya itu juga, siapapun bisa mengembangkan program ini menjadi program yang baru. Tadi kita mendengar ada kata open source. Apa itu open source? Open source itu adalah program yang kodenya dibagikan secara gratis, sehingga orang lain bebas mengembangkan program tersebut menjadi program yang baru. Akan tetapi, selama kelas 3 kita akan lebih banyak belajar mengenai CorelDRAW. Nah, di slide selanjutnya Pak Vicky akan menjelaskan apakah perbedaan antara CorelDRAW dan Photoshop. Pertama-tama, mari kita mengenal program Adobe Photoshop. Program Adobe Photoshop adalah program pengolah gambar berbasis bitmap. Kalau kita memperhatikan gambar-gambar yang ada di komputer atau di HP kita, jika kita perbesar gambar tersebut sehingga mencapai ukuran yang paling besar yang bisa kita buat, maka gambar-gambar itu akan terlihat terdiri dari persegi-persegi kecil. Persegi-persegi kecil itu kita sebut sebagai bit. Maka gambar-gambar yang berbasis bitmap, jika diperbesar, gambarnya akan terlihat pecah. Karena itu, hasil gambar yang diolah menggunakan Photoshop akan terlihat pecah jika diperbesar. Adobe Photoshop cocok untuk mengedit foto atau mengedit lukisan, sehingga dia juga cocok untuk membuat lukisan digital. Nah, bagaimana dengan CorelDRAW? CorelDRAW adalah aplikasi yang berbasis vektor. Apa itu gambar berbasis vektor? Vektor adalah gambar yang disimpan menggunakan rumus-rumus matematika, sehingga jika gambar tersebut diperbesar, maka kualitasnya tidak berkurang. Sehingga gambar-gambar yang dihasilkan menggunakan CorelDRAW biasanya tidak pecah walau diperbesar. Karena itu, CorelDRAW cocok untuk membuat desain logo. Selain itu, CorelDRAW juga cocok untuk membuat desain media promosi. Media promosi suatu produk kadangkala dicetak dalam bentuk kecil, kadangkala juga dicetak dalam bentuk yang sangat besar, misalkan di baliho di pinggir jalan. Karena itulah dibutuhkan aplikasi atau program
untuk membuat media promosi yang hasilnya tidak pecah walaupun diperbesar. Berikut ini akan Pak Vicky contohkan cara membuka program CorelDRAW yang ada di komputermu. Ada 3 cara untuk membuka program CorelDRAW yang ada di komputer kita. Cara pertama adalah dengan menggunakan desktop. Caranya adalah kita cari icon CorelDRAW yang ada di desktop kita. Lalu kita double klik atau klik 2 kali dengan cepat menggunakan mouse seperti ini. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan start menu. Start menu biasanya ada di pojok kiri bawah. Kita klik untuk membuka menu start. Lalu kita gulung layar ke bawah hingga menemukan folder CorelDRAW. Kita klik untuk membuka folder. Setelah itu kita cari icon CorelDRAW. Setelah itu kita klik 1 kali untuk membuka program CorelDRAW. Cara yang ketiga adalah menggunakan search box. Search box biasanya ada di sebelah tombol start. Kita ketikkan CorelDRAW di search box. Hasil pencarian CorelDRAW akan muncul paling atas. Kita klik 1 kali untuk membuka program CorelDRAW. Jadi, kita sudah belajar 3 cara membuka CorelDRAW yang ada di komputer. Cara pertama adalah melalui desktop. Cara kedua menggunakan start menu. Cara ketiga menggunakan search box. Untuk mulai menggambar dengan CorelDRAW, kita klik New Document. Di sini kita ketikkan nama dokumen yang akan kita buat di kotak Name. Selanjutnya kita bisa memilih ukuran kertas dan atau mengatur ukuran kertas secara manual dengan mengetikkan angka di kolom width dan height. Kita juga bisa mengatur orientasi kertas, portrait, atau landscape. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita sudah bisa menggambar dengan CorelDRAW. Nah, apakah kamu sudah bisa menyebutkan 4 contoh program pengolah gambar, menyebutkan perbedaan grafik berbasis bitmap dan vektor, membuka program CorelDRAW? Jika masih ada yang belum jelas, kalian bisa memutar kembali video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan kesehatan, dan sering mencuci tangan setiap akan memulai dan mengakhiri kegiatan. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa menghubungi Pak Vicky di nomor berikut.